saya Lendersa Krisyoveria Talugo, NIM 21101103001010. Nama saya Nicholas Anton Novelano Lapiova, NIM 211011030054. Nama saya Misil Wongkar, NIM 2110110103041. Nama saya Mengulang Adelvia Lori, NIM 211011030071. Nama saya Marvel Mikael Kalalo dengan NIM 211011030084. Perkenalkan, nama saya Fitra Hamzah dengan nomor induk mahasiswa 2110110300028, anggota kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nurustu Komedi Romanasen, NIM saya 21110110300075. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifka Febriana Zainal dengan NIM 211110030004 dari kelompok 5. Nama saya Monika Godibala, NIM 211011030043. Perkenalkan, nama saya Magdalena Valentin Pinontoan, NIM 211011030085. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan menggambar jaringan epitel pipi. Terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, epitelium, itu adalah garis berwarna biru yang di sini. Yang kedua ada membran dasar, itu ada yang ditunjukkan dengan warna biru muda di sini. Dan yang ketiga ada pembuluh kapiler berwarna ungu yang ini. Dan yang terakhir adalah jaringan ikat yang garis berwarna biru. Seluruh garis berwarna biru pada bagian gambar ini, dan ini, itu adalah bagian dari jaringan ikat. Epitel pipi ini terdiri atas sebuah lapisan sel dangkal. Sel epitel pipi memiliki sel bulat dan sitoplasma. Jaringan ini memiliki sebuah letak di bagian rongga hidung, rongga mulut, dan kerongkongan. Bergantung pada banyak lapisan, jaringan ini bertindak untuk perlindungan terhadap gesekan. Saat ini saya akan menggambar epitel kolumnar. Epitel kolumnar sederhana adalah jaringan yang terbuat dari satu lapisan sel epitel panjang yang sering terlihat di daerah di mana penyerapan dan sekresi merupakan fitur penting. Sel-sel epitel ini disusun dalam baris yang rapi dengan nukleus pada tingkat yang sama dekat ujung basal. Dalam penampang melintang organ, sel-sel ini tampak seperti kolom tipis. Membedakannya dari sel-sel squamosa pipi dan sel kubus berbentuk persegi. Di antara epitel sederhana, subtipe ini
dapat menahan beberapa tingkat kehausan. Baiklah, pada saat ini saya akan menggambar sistem saraf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem saraf yang merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Beberapa fungsi sistem saraf adalah untuk berpikir, melihat, bergerak, hingga mengatur beberapa kerja organ tubuh. Terima kasih. Saat ini saya akan menggambarkan struktur otot polos. Dan ini adalah hasilnya. Otot polos terbagi atas dua bagian. Yang pertama inti sel dan yang kedua adalah serat otot. Otot merupakan salah satu bagian tubuh manusia yang penting. Salah satunya ialah otot polos. Otot polos berada di dinding organ internal manusia seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, kandung kemih atau rahim. Otot polos memiliki garis-garis melintang atau disebut lurik. Jumlah otot polos adalah 1 dan terletak di bagian tengah dengan warna yang dimiliki polos. Otot polos gerakannya dioperasikan oleh sistem saraf dan tidak berada di bawah kendali sukarela. Ciri-ciri otot polos. Otot polos berbentuk gelendang dengan kedua ujungnya meruncing, mempunyai 1 inti sel terletak di tengah sel. Otot bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Terdapat pada dinding alat-alat tubuh bagian dalam seperti paru-paru, pembuluh darah, lambung, usus, dan indung telur. Terima kasih. Di sini saya akan menggambarkan otot jantung. Ini adalah hasil gambaran saya, yaitu otot jantung. Tanda-tanda yang saya berikan sudah saya beri keterangan. Yang pertama di sini ada serat otot, yang kedua ada inti, dan yang ketiga ada persimpangan antara dua sel. Otot jantung adalah salah satu dari 3 jenis otot yang berada di dalam tubuh manusia. Fungsi otot jantung yakni memompa darah ke seluruh tubuh untuk menjaga proses sirkulasi darah di tubuh manusia. Otot jantung juga termasuk otot tidak sadar, yaitu otot yang bekerja terus-menerus tanpa diperintah. Letak otot jantung hanya terdapat di daerah jantung, warnanya seperti otot lurik, berbentuk silinder bercabang, dan kebanyakan berinti tunggal. Baiklah, pada saat ini saya akan menggambar tentang otot rangka. So why is it so hard to let you go?
Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang otot lurik atau otot rangka. Otot rangka adalah sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan. Pada gambar ini terdapat beberapa bagian. Pertama, tulang. Tulang memiliki fungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh. Salah satu peran utama tulang untuk memproduksi sel darah. Pada bagian kedua, perimisium adalah selubung jaringan ikat yang mengelompokkan serat otot menjadi bundel atau vesikula. Pada bagian ketiga, pembuluh darah memiliki fungsi untuk mengedarkan sel-sel darah, nutrisi dan oksigen ke jaringan tubuh, serta mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Keempat, endonisium berfungsi untuk membungkus tiap fibra otot. Kelima, serabut otot berfungsi untuk mengendalikan kekuatan fisik dari tubuh kita. 6. Fasikula berfungsi untuk menyusun struktur otot. Pada bagian ketujuh saya sudah jelaskan tadi pada bagian keempat. Berikutnya ada episium. Episium berfungsi untuk melindungi fasikula bundel yang membentuk otot itu sendiri. 8. Fungsi utama tendon adalah untuk membantu terjadinya gerakan yang mudah, bebas, efektif, dan efisien. Demikianlah penjelasan tentang otot rangka. Terima kasih. Saya akan menggambar ikat kartilago. So why is it so hard to let you go? Ikat kartilago adalah tulang rawan. Jaringan ikat padat yang agak kenyal dan elastis. Contoh struktur dalam tubuh manusia yang terdiri dari tulang rawan, termasuk bagian dari gendang telinga, hidung, dan tulang rusuk. Oke, baik, saya akan menggambar jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong bagian jaringan yang lain. Jaringan ikat tersusun atas serat kolagen. Serat matriks ini terbuat dari kolagen yang bersifat tidak elastis dan sangat kuat. Selain itu, mudah robek jika ditarik terlalu panjang. Serat ini digunakan untuk menghubungkan tulang dengan otot. Biasanya terdapat di tendon. Selain tendon, ada juga di tulang dan di kulit. Susunan paling utama pada matriks serta kolagen adalah protein kolagen, 25% dari seluruh protein dalam tubuh. Escalate.